Udah waktunya jatuh tempo, bayar angsuran bingung, belum ada duit sama sekali. Baca sholawat bener-bener sekali duduk sambil nangis. Adrik ninya 300, sholawat munjiatnya dibaca 100 kali sekali duduk, sholawat Jibril tidak terhitung. Pokoknya fokus aja baca sholawat, minta tolong sama Allah sambil nangis-nangis. Dan Masya Allah malamnya suami nelpon, udah aku bayar angsurannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, atau nanti bisa klik aja linknya di deskripsi box di bawah. Kedua buku ini buku aku ya teman-teman ya. Insya Allah bisa bikin semangat bersholawat. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Fitri di Subang. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Ini aku Fitri dari Subang. Halo Mbak Fitri, salam kenal ya. Gak apa-apa Datuk kamu berlewat ya Kak Mel. Alhamdulillah, setelah melihat YouTube Kak Mel, aku jadi lebih giat untuk bersolawat. Tadinya aku yang sholat aja masih bolong-bolong, sekarang insya Allah udah mulai diperbaiki. Alhamdulillah, semenjak ikutin Kak Mel sebulan lalu dengan bersolawat, ada aja pertolongan dari Allah. Aku kan punya amanah ke bank Kak, aku bingung karena penghasilan suami belum bisa menutupi buat angsuran bulan ini yang udah jatuh tempo. Aku dan suami udah bingung mau cari pinjaman kemana, tapi aku udah janji dalam hati aku gak mau lagi minjem uang riba Kak. Aku terus ngamalin sholawat munjiat 100 kali sekali duduk, adrik ninya 300 sekali duduk, dan sholawat Jibril tidak aku hitung. Terus sambil aktivitas aku juga sambil bersolawat. Aku udah pasrah Kak, aku bersolawat sambil nangis, sambil berdoa, ya Allah semoga selalu ada pertolonganmu di waktu yang tepat. Alhamdulillah, pas malamnya suami aku yang kerja di Jakarta ngabarin kalau angsuran udah dibayar Kak Mel. Walaupun suami aku dapat pinjaman dari temannya, seenggaknya itu bukan uang riba. Aku nangis saking terharunya Kak. Dari kejadian itu aku makin yakin kalau pertolongan Allah akan selalu datang di waktu yang tepat. Maaf ya Kak Mel kalau ceritanya kepanjangan, dan aku minta doanya semoga selalu ada jalannya buat aku supaya cepat-cepat bisa ngelunasin amanah itu. Terima kasih Kak Mel, semoga Kak Mel dan teman-teman semua selalu diberi kesehatan dan rezeki berlimpah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan aku bisa berbagi testimoni lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi kisah dari Mbak Fitri di Subang. Udah waktunya jatuh tempo, bayar angsuran bingung, belum ada duit sama sekali. Baca sholawat bener-bener sekali duduk sambil nangis. Adrik ninya 300, sholawat munjiatnya dibaca 100 kali sekali duduk, sholawat Jibril tidak terhitung. Pokoknya fokus aja baca sholawat, minta tolong sama Allah sambil nangis-nangis. Dan Masya Allah malamnya suami nelpon, udah aku bayar angsurannya ya. Dapat duit dari mana Pak? Aku dapat pinjaman dari teman. Ya walaupun ujung-ujungnya minjem, tapi bukan riba. Alhamdulillah. Tapi kalau bisa teman-teman doanya yang lengkap.
Ya Allah, tolong bantu hamba bisa bayar hutang riba ini, bisa lunasin hutang riba ini, tapi bayarnya jangan dari utang lagi ya Allah, baik riba maupun tidak riba, tolong jangan sampai ya Allah. Karena hamba maunya lunas, bener-bener lunas, tapi nggak ada utang-utang lagi gitu loh ya. Tapi kita sambil mantesin diri, jangan cuma minta doang, pantesin diri kita ya dengan perbanyak lagi ibadahnya, benerin sholatnya, banyak-banyakin ibadahnya. Aku jadi ingat ceramahnya Ustadz Hadi Hidayat ya teman-teman, mungkin teman-teman juga pernah dengar. Kalau kita punya masalah yang berat ya kan, kalau kita punya keinginan yang benar-benar butuh banget pertolongan Allah, maka kerjakanlah ibadah yang ya bisa juga dilakukan sama orang-orang gitu loh. Kalau kita punya keinginan yang rasanya mustahil kita dapatkan saat ini juga gitu ya, saat itu juga berat rasanya, lakukan ibadah amalan yang berat juga, yang orang-orang lain juga sulit gitu untuk kerjainnya, maka hasilnya luar biasa. Misalnya bangun malam, dibangun malam itu sampai pagi nggak tidur lagi. Misalnya kalian bangun jam 2 ya, langsung tuh sholat tahajud, sholat hajat, sholat tobat dulu kalau bisa ya, lanjut lagi kalian baca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka a'lat darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Begitu sampai pagi, nggak harus munjiat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggak apa-apa sambil baca salawat mulutnya, tapi otaknya ya Allah tolongin, ya Allah udah jatuh tempo tolongin. Nggak apa-apa teman-teman. Kita kan gitu ya, kalau lagi susah, lagi banyak masalah, lagi punya hajat yang genting ya, dikejar utang, gak punya duit buat makan atau apa, kita nangis-nangis datang ke Allah minta tolong. Gak apa-apa, daripada kita udah susah terus kita datangnya ke selain Allah. Nauzubillah. Jadi kalau teman-teman sekarang lagi deketin Allah karena teman-teman pengen utangnya lunas, pengen dapat pekerjaan, pengen masalahnya selesai, baru datang ke Allah nih sekarang nih, kemarin mah lupa sholat aja enggak apa-apa. Allah Maha Pengampun, Allah itu baik. Kita datang ke Allah jalan kaki, Allah lari nyamperin kita. Ya, jadi teman-teman jangan khawatir, Allah tuh baik banget. Bukti sayang Allah sama kita apa? Ketika kita lalai, Allah datang. Datang melalui apa? Ujian. Kita lalai nih, sholat kita mulai males-malesan, sholatnya udah gak tepat waktu lagi misalnya ya, salawatnya udah mulai berkurang, aduh hambaku si anu, si ini, si itu gitu ya. Wah ini lagi jauh dari aku nih, daripada ntar makin jauh, sini, kasih ujian. Jadi teman-teman ingat, Allah baik, Allah sayang sama kita. Jangan gara-gara omongan orang, gak boleh tuh kamu tuh ya ampun baca sholawatnya gak ikhlas. Enggak baca. Kalau misalnya orang ngomong begitu sambil ngasih solusi bayarin utang kita gak apa-apa. Ya ampun kamu gak boleh tuh kayak gitu sholawat kok karena dunia pengen utang lunas nih. Aku kasih nih buat lunasin utang. Berapa utang kamu? 100 juta. Oke nih buat kamu. Boleh komplain begitu ya. Ini kasih solusi enggak, bantuin enggak ya, komplain. Orang deketin Allah pengen dibantu, ditolongin enggak boleh. Ya ada banyak yang nanya, emang boleh mbak sholawatan karena pengen utang lunas? Emang boleh mbak sholawatan karena hajat dunia? Boleh, udah gak apa-apa. Nanti dengan sendirinya proses perjalanan doa kita berubah. Walaupun tetap kita butuh sama yang namanya urusan dunia, tapi itu bukan jadi kayak yang harus banget, kita berubah. Pokoknya kita jadi sholawatan karena lillahi ta'ala, seperti yang orang-orang yang komplain itu bilang. Ya teman-teman, jadi semangat terus baca sholawat, rugi kalau gak mau sholawatan. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya ya. Ini dari Mbak siapa nih ya? Mbak Yuni di Jawa Barat. Assalamualaikum Kakak Mil. Waalaikumsalam. Saya sehat dan bahagia selalu Kak Mil dan para pecinta salawat semua, amin. Saya Yuni dari Jawa Barat, share lagi tentang keajaiban salawat untuk memotivasi teman-teman semua. Yakin dan yakinlah akan keajaiban salawat.
Minggu kemarin setelah dapat uang dari harga emas 1 gram, oh aku inget nih. Lupa lupa lu ya, mohon maaf ya. Minggu kemarin setelah dapat uang dari harga emas 1 gram dari teman saya, dengan tiba-tiba sekali sudah lama tak membayar, dia punya utang kepada saya. Berkah sholawat saya baca, hatinya dilembutkan, akhirnya mau bayar. Sudah setahun lebih temanku yang punya utang udah nggak ada kabar. Oh kayaknya ini mbak yang diantarin sama mertuanya bukan sih ya. Lanjut, kedua selang hari berikutnya saya mendapat keajaiban lagi Kak Mel. Saya punya utang sama ibu mertuaku 300. Padahal uangnya mau dipakai buat store motor ibu mertuaku. Berkah sholawat juga hati ibuku sungguh dilembutkan. Katanya udah gak usah dibayar. Itu katanya uang buat aku aja sama anakku. Ya Allah, baik bener mertuanya ya, Masya Allah. Ya Allah Kak Mel, sungguh luar biasa keajaiban sholawat yang saya rasakan. Padahal buat hari-hari uang udah habis Kak Mel. Uang gaji dari suami udah habis semua buat bayar amanah-amanah. Saya geber lagi Kak Mel, kencengin sholawat. Saya niatkan pengen mendapat ridhonya Allah. Saya legowo, berusaha ikhlas menerima keadaanku. Inilah yang terbaik. Saya yakin pasti akan ada masanya di mana saya akan bahagia. Amin. Sudah hampir semingguan saya baca sholawat Jibril 25.000, gak kurang gak lebih. Masya Allah, keren. Karena hajat saya banyak Kak Mel. Terserah apa kehendak Allah, mau yang mana dulu deh, saya pasrah. Tepat di tanggal 5 saya punya hutang belanja bulanan sama temen sejumlah 135.000. Bayarnya sekali bayar aja, tapi dari pagi sampai jam 11 saya belum punya uang. Saya berdoa, ya Allah beri hamba kemudahan untuk melunasi hutang saya ke temanku. Saya bilang ke ibu mertuaku, Bu, aku punya utang ke teman 135, tapi belum punya uang, gimana nih? Ya Allah, ibu mertuaku nyodorin uang, bayar dulu 100 ke teman kamu. Masya Allah, Kamel, memang saya susah senang, memang selalu berbagi cerita sama ibu mertuaku. Kalau aku lagi punya rezeki, aku juga selalu berbagi. Alhamdulillah saat saya dalam keadaan susah, ibu mertuaku pun ada. Udah kayak ibu sendiri, ya Allah, beruntung banget, itu rezeki loh teman-teman. Ya, dimana banyak sekali orang-orang yang mengeluhkan tentang mertuanya. Di sini mertuanya baik, benar, udah kayak emak sendiri. Tuh, Masya Allah, ini rezeki ya. Jadi jangan lagi kalau pas nanti mbak lagi kekurangan uang atau apa, jangan sampai ada pikiran, ya Allah kenapa aku begini, aku udah sholat banyak. Enggak. Ibu mertuanya baik banget, ini rezeki yang luar biasa. Ya teman-teman ya, lanjut. Di tanggal 6 saya dapat kejutan lagi Kak Mel, ada yang ngasih makanan. Bude aku ngasih ke kue uli sepiring penuh Kak Mel. Sorenya ada lagi Kak Mel, anak aku dikasih uang jajan 50.000 dari ibuku dan dapat kiriman kopi plus rokok. Masya Allah banget Kak Mel, rezeki mah ada aja, biarpun gak gede tapi bersyukur. Keajaiban berikutnya, tanggal 7 saya info ke kakak saya bahwa uang yang saya pinjam ke kakak saya belum bisa saya balikin. Saya punya utang sama kakak saya Kak Mel sebesar 500.000. Bingung Kak Mel, soalnya kakak saya bilang tanggal 10 dia mau pakai. Uang mah ada, tapi saya ngepas banget Kak Mel. Tanggal 10 saya juga punya tagihan sebesar 800 ribuan untuk setor motor. Memang belum waktunya bayar ke kakak, cuma saya minta kasih kelonggaran, boleh nggak kalau saya mau bayar dulu motor uang yang saya pinjam ke kakak. Belum bisa saya bayar, tapi kan 3 hari lagi kalau ada rezeki saya bayar. Kalau nanti tanggal 10 saya belum bisa balikin, gimana Kak? Saya pasrah Kak Mel. Kalau kakak saya marah memang saya yang salah. Di luar dugaan Kak Mel, kakak saya malah bilang, udah bayar dulu motor kamu, kakak doain kamu ada rezeki lagi. Saya dikasih kelonggaran, katanya boleh nanti balikinnya tanggal 19. Soalnya mau dipakai buat keperluan sekolah. Saya yang dulu sempat ragu dengan keajaiban sholawat sudah merasakannya sendiri. Biarpun nggak kayak orang-orang yang ATM-nya keisi sendirilah, yang dapat kejutan luar biasa lah, tapi tetap saya sangat-sangat bersyukur hidupku dipermudah. Makasih ya Allah. Wow, bertubi-tubi saya merasakan keajaiban sholawat. Teman, ayo kalian yang bertanya kapan keajaiban muncul, pasti datang pertolongan. Kuncinya ikhlas dalam berproses, dan apa yang diajarkan Kamel, kita kudu berpantas diri. Segini aja Kak Mel testimoni saya, semoga bermanfaat. Saya ajarkan juga kepada anakku untuk bersalawat. Anakku mau Kak Mel, doa yang anakku panjatkan apa coba Mbak Mel? Sehabis sholat dia berdoa, ya Allah kasih aku hadiah, pengen punya dede. Ini juga termasuk dalam hajatku Kak Mel, sampai nangis aku Kak Mel. Udah hampir 6 tahun menanti anak kedua, tapi aku bersyukur masih dipercaya satu anak, gak apa-apa, pasti doa anakku dikabul. Makasih Kak Mel udah jadi inspirasiku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada lagi kajian insya Allah next saya share lagi Kak Mel. Makasih, Masya Allah, amin. Semoga segera diberikan keturunan kedua ya, di hamil garis 2, amin. Anak kedua yang sehat,
yang soleh ataupun soleha, atau kalau perlu langsung kembar soleh soleha, amin, gak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Jadi teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Yuni di Jawa Barat dan juga Mbak Fitri di Subang. Masya Allah teman-teman, jangan pernah lelah sholawat deh, karena pasti selalu ada nikmat di setiap sholawat. Jangan pernah lelah sholawat ya, semuanya akan baik-baik aja, beneran semuanya bakalan baik-baik aja. Kalian lihat nih Mbak Yuni sholawat kan karena pengen dipermudah segala urusan, pengen dibantu sampai 25.000 sholawat Jibril dibaca. Tapi apa yang didapat ya, mbaknya belum dapat yang kayak orang-orang ATM keisi sendiri dan lain-lain, enggak, belum dapat itu, tapi semuanya dipermudah dan hatinya dibikin lebih ikhlas, lebih legowo, bisa menerima keadaan ya. Teman-teman ingat selalu pesan aku, jangan selain kita sholawat, yang pertama kita mesti apa, benerin sholat ya, perbanyak sholawat, ikhlas menerima keadaan kita hari ini. Kita harus terima dulu, karena takdir yang hari ini yang terjadi ini udah takdir terbaik menurut Allah buat kita. Kita aja yang nggak tahu gitu loh. Kita kan kerjanya ngeluh, kenapa sih aku gini, nggak kayak dia, kenapa aku diuji seperti ini. Teman-teman, Allah tahu yang terbaik buat kita, dan apa yang terjadi hari ini adalah takdir terbaik kita dari Allah hari ini ya. Udah dipilah-pilah nih, ini kan gara-gara kelakuan kita juga gitu loh. Kalau kita sekarang mungkin lagi susah, terlilit hutang dan lain-lain, kan gara-gara kita juga yang kemarin ngutang gitu, ibaratnya gitu ya. Ya Mbak Mel, kan kita ngutang juga karena ada kebutuhan. Iya, maksudnya semua ada sebab dan akibat teman-teman. Kita jadi banyak utang, kita jadi ngutang karena kebutuhan. Kenapa kita jadi dibiarkan jadi banyak kebutuhan dan lain-lain? Oh, karena kita mungkin kemarin sholatnya kurang, sholatnya nggak bener misalnya. Maksudnya sholatnya buru-buru, sholatnya ntar di akhir waktu, atau kita mungkin meninggalkan sholat sehingga kita dikasih ujian berupa lagi kesusahan ekonomi, akhirnya kita berhutang. Gitulah teman-teman. Maka itu teruslah menjadi orang yang lebih baik, berusaha untuk beribadah lebih baik lagi. Ya, nggak harus banyak baca salawat, tidak harus banyak, tapi istiqomah, karena Allah suka sama hambanya yang istiqomah. Percuma kita baca misalnya 10.000 salawat, 25.000 salawat, tapi cuman sekali 2 kali seminggu udah, habis itu kita hilang. Jangan, masih mendingan 1.000 misal ya, tapi istiqomah. Cuman kalau punya masalahnya yang berat banget ya, pantaskan diri ya. Tadi udah sampai ikhlas menerima takdir, kemudian kita mesti introspeksi diri teman-teman ya. Ingat masa lalu kita, ingat dosa-dosa kita, bukan untuk meratapi tapi untuk nyadar gitu loh ya. Kemudian jangan kita mengeluh terus sama Allah, kita nyadar emang udah pantas nih kita ditolong atas segala kesalahan kita di masa lalu gitu kan. Kemudian berprasangka baik sama Allah, pasrah. Tapi nanti kalau kita udah jalanin semuanya, pasrah itu akan datang dengan sendirinya, dan siap-siap doa-doa kita segera dijabah sama Allah. Oke teman-teman, makasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang memberikan testimoni lancar terus rezekinya, lunas amanah-amanahnya, amin. Gitu juga dengan teman-teman yang nonton, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.